Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinda Estetiani dari Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Analisa Tahanan Isolasi Transformator setelah terjadi gangguan pada transformator di PT PLN Persero Gardu Induk 150 kV tadi. Di sini langsung saja pada pengujian trafo itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada pengukuran tahanan isolasi, yakni indeks polarisasi, kemudian ada pengukuran tangan delta, yang ketiga ada pengujian minyak trafo. Pada pengujian tahanan isolasi, yang dimaksudkan yaitu untuk mengetahui kondisi isolasi antar lilitan maupun lilitan dengan ground. Metode pengujiannya dengan memberikan tegangan DC konstan, lalu mempresentasikan kondisi isolasinya secara berkelanjutan dalam periode waktu yang lebih lama. Rasio perbandingannya yaitu dari pembacaan uji 10 menit dengan uji 1 menit disebut indeks polarisasi. Di situ juga terdapat rumus yang digunakan yaitu IP sama dengan R10/R1. Kemudian yang selanjutnya ada cara pengukuran untuk tahanan isolasi menggunakan alat yaitu Kyoritsu High Voltage Insulation Tester model 3215. Kemudian mulai mengukur dengan memperhatikan bagian-bagian fasenya, yakni primary ground, secondary ground, tertiary ground, kemudian primary sekunder, primary tertier, dan sekunder tersier. Kemudian kita dapatkan hasil dari pengukurannya sebagai berikut. Kemudian standar pengujian indeks polarisasi yang diizinkan menurut buku O dan M Trafo bisa dilihat di layar monitor. Dari data yang diperoleh di atas, jika dibandingkan dengan standar pengujian IP yang diizinkan menurut buku O dan M Trafo, masuk dalam kategori baik, yaitu nilainya berkisar antara 1,25 sampai 2,0. Ini menunjukkan bahwa nilai indeks polarisasi tahun 2018 dan tahun 2019 terbilang masih dalam keadaan baik. Kemudian yang kedua ada pengujian tangan delta. Kenapa dilakukan pengujian tangan delta? Pengujian tangan delta menunjukkan kekuatan isolasi, kehilangan daya dielektrik, dan kelembapan berbagai macam bahan isolasi yang baik akan bersifat kapasitif, sempurna. Dalam hal ini, trafo dianggap sebagai kapasitor murni. Tegangan dan arus fase bergeser 90 derajat pada kapasitor murni dan arus yang melewati isolasi merupakan kapasitif. Adanya kontaminasi akan menurunkan nilai tahanan isolasi yang berdampak pada tingginya arus resistif yang melaluinya. Besarnya pergeseran antara tegangan dan arus menjadi kurang dari 90 derajat. Nah, selisih pergeseran dari 90 derajat ini yang menunjukkan nilai tingkat kontaminasi yang disebut tang delta. Kemudian cara pengujian tangan delta. Langkah awal sebelum melakukan pengujian adalah bebaskan trafo dari tegangan dengan melepas sambungan ke busbar. Kemudian pasang pentanahan temporer pada trafo agar proses pengujian berjalan aman. Bersihkan bushing dan lubang singkat antar terminal primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan bar konduktor atau kabel lurus. Kemudian dapat dilihat di layar alat ukur untuk pengujian tangan delta menggunakan Mager Delta 2000. Dari pengujian tersebut didapatkan data. Di sini ada CHL, tegangannya yang digunakan yaitu ada 10 kV, 5 kV, dan 2 kV. Kemudian didapatkan arus dari mulai 27,2 hingga 3,4. Kemudian terdapat standar pengujian tangan delta dapat dilihat di monitor. Kondisi baik hingga mengalami penurunan maupun buruk.
Berdasarkan dari hasil data perhitungan manual yang sudah dilakukan, kondisi belitan tangan delta pada transformator menunjukkan bahwa rating power factor yakni sebesar kurang dari 0,5% sampai 0,7%. Ini menunjukkan bahwa transformator dalam kondisi mengalami penurunan. Untuk itu perlu dilakukan pertinjauan untuk melakukan pemeriksaan kadar air pada minyak isolasi. Kemudian yang ketiga ada analisa data dan pengujian minyak. Pengujian tegangan tembus dilakukan untuk mengetahui kemampuan minyak isolasi dalam menahan tegangan. Minyak yang jernih akan menunjukkan nilai tegangan tembus yang tinggi menurut IEC 60156. Cara pengujiannya yang pertama yakni minyak di main tank harus dibilas atau tabung alat dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua minyak di tap ke tabung yang berada di alat. Kemudian dilakukan menggunakan alat Megger OTS 100 AF akan menguji setiap 2 menit selama 6 kali dengan otomatis teraduk dengan kipas atau yang disebut dengan impeller. Kemudian yang keempat nilai rata-rata otomatis akan terbaca dan jika akan dilakukan print maka dilakukan klik print untuk mencetaknya. Kemudian dapat dilihat di sini ada alat pengujian minyaknya yaitu Megger OTS, kemudian yang kipas mengaduk minyak tadi, kemudian ada elektroda yang tipe mushroom atau jamur. Kemudian di sini ada analisa datanya, ada standar pengujian tegangan tembus minyak, kemudian juga ada standar pengujian OLTC. Kemudian dari hasil data pada pengujian tegangan tembus minyak melalui pengujian BDF, hasil pengujian yang dilakukan selama 6 kali memiliki rata-rata 92,9 kV. Dengan ini pengujian tegangan tembus masih dalam keadaan baik karena untuk transformator dengan tegangan 150 kV dalam kategori baik jika nilai rata-ratanya yaitu lebih dari 50 kV. Kemudian untuk pengujian minyak OLTC juga dilakukan selama 6 kali dengan memiliki rata-rata 28,2 kV yang menunjukkan minyak OLTC buruk. Untuk itu perlu adanya pergantian. Standar minyak dapat dikatakan buruk jika kurang dari 40 kV. Minyak yang masih bagus biasanya berwarna jernih, sedangkan yang sudah buruk atau perlu pergantian warnanya coklat atau sudah keruh. Kesimpulan dari tahanan isolasi pengujian trafo 3 pada gardu induk 150 kV pati, keadaan dari ketiga data yang didapat yaitu indeks polarisasi, tangan delta, dan pengujian minyak, hasil yang didapatkan cukup baik. Namun, perlu dilakukan pengecekan dan pembersihan pada minyak trafo, karena didapatkan pada minyak OLTC atau on-load tap changer memiliki rata-rata 28,8 kV yang menunjukkan minyak sudah dalam keadaan yang kurang baik dan harus dilakukan penggantian jika diperlukan. Terima kasih dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.